Gosip atau fakta orang kaya pasti bahagia? Ya baik, ada yang jawab gosip, ada yang jawab fakta. Yang jawab gosip kayaknya memang belum kaya ya. Yang jawab fakta apalagi. Ya teman-teman, ini common sense ya. Kita pasti sudah tahu bahwa memang kebahagiaan tidak Allah letakkan pada harta. Kalau kebahagiaan itu Allah letakkan pada harta, maka tidak akan pernah terjadi kasus seorang selebritis yang menikah dengan anaknya orang yang sangat kaya, lalu kemudian suatu saat terkena narkoba ya, ketangkap karena menggunakan narkoba. Ketika kemudian di sidang ditanya hakimnya, Anda ini sudah punya semuanya, punya dunia, punya apapun lah, mau beli apapun bisa, kok bisa-bisanya masih kena narkoba? Ya jawabannya beliau mengatakan karena tekanan pekerjaan, tekanan kehidupan. Ya mereka tidak mendapatkan itu kebahagiaan di hartanya. Kalau kebahagiaan itu Allah letakkan di harta, kita tidak pernah akan mendengar kasus seorang anaknya pengusaha besar, perusahaan Samsung ya, yang akhirnya kemudian mati gantung diri. Tidak mungkin ada ya. Faktanya Allah letakkan kebahagiaan itu bukan harta. Apakah orang miskin selalu menderita? Belum tentu. Mungkin nggak orang miskin bisa bahagia? Sangat mungkin ya. Teman-teman, saya ini ada sedikit cerita kasus. Saya pernah suzon ya. Halo. Ya. Salah satu resiko yang nanti akan Anda alami ketika Anda dititipi harta yang relatif lebih banyak sedikit adalah akan banyak orang yang datang kepada Anda dengan dengan meminjam uang. Nah, ada orang yang meminjam saya ini di tempat yang relatif sama nih ya, sama-sama jamaah masjid. Satunya orang kaya teman-teman, kemana-mana naik mobil, bisa beli perumahan di perumahan yang cukup elit. Satunya itu marbot masjid, yang ya bisa dikatakan fakir miskin dan layak untuk mendapatkan zakat. Dulu dua-dua orang ini sama-sama minjem ke saya ya. Yang orang kaya ini minjem ya saya pinjemin. Minjem sudah 2 kali. Ini bisa minjemin 2 kali. Pinjaman yang pertama belum dilunasi, dia berani minjem yang kedua. Dan tetap saya pinjemi. Sampai hari ini tidak dikembalikan pinjamannya. Belum dikembalikan. Nah, hampir tiap hari ketemu dan biasa saja. Tidak merasa berdosa, tidak merasa punya hutang. Ya. Saya tidak tahu apa yang ada di benak beliau. Satunya adalah marbot masjid. Yang ketika pinjem, saya juga pinjemi, tapi saya niatnya sedekah. Kalaupun tidak dikembalikan tidak masalah. 2 kali pinjem. Tapi subhanallah, tidak sampai 3 bulan, 4 bulan dikembalikan. Yang ketika saya tolak, dia tidak mau. Jadi ketika dia mengembalikan, masa mau mengembalikan hutang, dikasih uangnya. Loh Pak, ini buat jaringan aja. Saya nggak niat hutang itu. Jangan, saya niatnya hutang kok, tidak meminta. Hutang ya harus dikembalikan. Dipaksa saya menerima uang. 2 kali juga seperti itu teman-teman. Ya. Ini kadang-kadang aneh ya. Tapi itu yang terjadi teman-teman. Ya. Orang yang miskin ketika dia meletakkan atau dia ada rasa syukur yang besar ya. Ya ini prinsip berikutnya ya. Allah letakkan kebahagiaan itu pada rasa syukur. Allah letakkan kebahagiaan pada apa teman-teman? Rasa syukur. Rasa syukur ya. Tidak peduli seberapa miskinnya seseorang, ketika rasa syukur itu ada di dadanya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tidur di emperan toko ketika dia penuh kesyukuran itu jauh lebih nikmat daripada tidur di kasur busa yang saat itu lagi punya masalah dan tidak mensyukuri kondisinya. Ini pembelajaran penting ya. Ketika saya berprofesi pengusaha, kemudian ketemu banyak pengusaha, orang-orang kaya, dan saya merasakan ini ya, bahwa memang Allah tidak letakkan kebahagiaan itu pada harta yang kita miliki. Yang kedua adalah harta yang kita miliki belum tentu menjadi rezeki kita. Harta yang kita miliki belum tentu menjadi rezeki kita. Ya.
Teman-teman pasti tahu pemiliknya Tesla. Siapa pemiliknya Tesla? Elon Musk. Siapa? Elon Musk. Hah? Elon Musk. Ya, Elon Musk. Pintar Mas siapa Mas? Yoga. Katanya kakaknya Mas Abdi ini Mas. Oke. Nggak tahu kakak dari mana. Kakak tua. Elon Musk itu masuk 10 besar orang terkaya, teman. Hartanya triliunan. Triliunannya tidak 1 triliun, 2 triliun, ribuan triliun. Ribuannya aja sudah triliun. Triliun itu 1000 miliar, teman-teman. Punya uang ribuan triliun. Ya. Tapi uangnya ini jangan bayangkan dulu ketika saya membayangkan orang punya harta yang banyak itu harta yang benar-benar dimiliki. Hartanya Elon Musk yang ribuan triliun itu bukan harta uang, tapi harta berupa kepemilikan saham. Yang saham Tesla naik, hartanya ikut naik. Saham Tesla turun, hartanya ikut turun. Yang sampai hari ini pun, ya yang aneh nih ya, Elon Musk saja belum punya rumah. Gitu. Dia tidurnya di kantor. Ya tidurnya di SpaceX tuh di kantornya itu. Karena memang dia tidak pengen memiliki rumah. Gitu. Jadi harta yang kita miliki belum tentu menjadi rezeki kita ya. Teman-teman pasti pernah mendengar sebuah hadis ya, bahwa harta yang kita miliki kata Rasulullah itu terbagi hanya 3. Terbagi hanya berapa teman-teman? 3. Yang pertama adalah harta yang kita gunakan untuk beli makanan yang akhirnya jadi kotoran. Yang kedua yang kita belikan sesuatu yang kita pakai, bisa pakaian, handphone dan lain sebagainya, yang lama-lama pasti akan usang atau berpindah tangan. Dan yang ketiga adalah harta yang kita sedekahkan, dan itu yang akan menjadi harta sejatinya kita. Jadi teman-teman, mereka yang punya tabungan 100 juta di tabungannya, 10 juta, 20, 100 juta. 100 juta itu belum tentu menjadi rezeki kita. Ya, hari ini kita mati, 100 juta akan berpindah tangan menjadi statusnya harta warisan. Ya, yang benar menjadi harta kita itu ya 3 itu tadi teman-teman. Yang kita belikan makanan, ya, jadi kotoran, yang kita belikan baju, mobil dan lain sebagainya yang lama-lama usang berpindah tangan, dan yang kita sedekahkan. Yang true harta kita adalah sedekahkan. Teman-teman kalau memahami ini ya tentang harta itu belum tentu menjadi rezeki kita, maka akan bijak ketika menggunakan harta kita. Ya. Ada orang yang tabungannya banyak sama sekali tidak pernah menikmati tabungan itu. Kemudian akhirnya meninggal, maka harta yang ada di tabungan itu akan menjadi beban. Karena harta itu sifatnya yang halal dihisab, yang haram diazab. Ya, yang halal di apa teman-teman? Dihisab. Yang haram diazab. Ya. Dulu teman-teman, ketika saya belum memahami konsep ini, ketika ada seorang motivator yang dia mengatakan saya punya 62 properti berupa hotel, rumah, villa dan sebagainya, itu rasanya luar biasa banget. Ya, punya cita-cita juga mengumpulkan properti sebanyak itu. Tapi ketika tahu ini, harta itu halalnya aja dihisab, ya, haramnya diazab. Ya, punya begitu banyak properti, kalau kemudian tidak digunakan dengan baik, ya, nganggur, tidak kita nikmati juga, hanya diakui-akui itu properti saya, itu pada saat meninggal itu akan menjadi beban perhitungan nanti di akhirat kelak. Ya. Saya ketika masih zamannya itu tadi yang ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, punya 6 properti. Ketika punya 6 properti itu dapat kajian tentang ini, bahwa hartamu, propertimu yang nggak kamu gunakan itu nanti akan ditanya. Kamu beli properti kemudian dianggurkan, tidak jadi apa-apa, itu nanti akan jadi hisab. Akhirnya kemudian malah takut, akhirnya ngerem untuk beli properti. Ya, tidak saya nikmati, ada properti yang nggak pernah saya kunjungi sama sekali sejak saya beli sampai hari ini. Ya, dan tidak digunakan, berupa tanah, belum bisa dibangun, belum ada tetangganya. Ya, yang harusnya ketika jadi uang itu, ketika uang misalnya disedekahkan itu malah jadi manfaat, itu jadi sesuatu yang saya menikmatinya tidak bisa, cuma ngaku-ngakuin saja, nanti ketika di akhirat itu akan dipertanyakan. Ya. Jadi kalau kita memahami ini akan jadi lebih enak, lebih bijak ketika kita mengumpulkan harta. Ya. Kemarin akhir tahun ini juga sering ya, ketika saya sama istri guyonan saya
ketika takut membelanjakan ya. Misalnya kemarin akhir Desember saya umroh bareng sama istri selama 1 bulan. Itu biayanya lumayan teman-teman. Nilainya ada 100 jutaan. Ketika ada rasa eman, loh hati-hati, ini kalau jadi angka saja di rekening ya, kemudian kamu meninggal, harta itu sudah statusnya sudah tidak menjadi hartamu, menjadi harta yang nanti akan menggantikanmu. Dia nggak rela banget tuh istri saya kalau ada yang menggantikan dia ketika meninggal. Daripada orang yang gantikan aku, habiskan aja. Karena saya tidak pernah berjanji sama istri saya, kalau istri saya meninggal saya tidak akan menikah lagi, saya tidak berjanji. Saya akan memposisikan istri saya sebagai Bunda Khadijah. Bunda Khadijah itu tidak pernah diduakan selama dia hidup. Saat meninggal, alhamdulillah ada banyak kesempatan. Dan itu janji saya sama istri saya, insya Allah saya tidak akan poligami ya. Karena harus melangkahi nyawa saya. Jadi harta kita seperti itu ya. Harta yang kita miliki belum tentu menjadi rezeki kita. Tinggal kita bijak dalam menggunakannya. Kemudian ini yang ketiga ini, rezeki kita tidak akan pernah habis hingga ajal menjemput kita. Nah ini penting teman-teman. Allah sudah menakdirkan ini masing-masing kita itu ada jatah rezekinya, yang jatah rezeki itu pasti akan sampai kita. Bahkan nyampainya lebih cepat dibanding ajal kita. Ada hadis Nabi yang menyampaikan ajal sama rezeki itu kejar-kejaran, dan rezeki tidak pernah bisa melampaui ajal. Maksudnya tidak ada orang yang meninggal sedang masih ada rezekinya, itu tidak mungkin. Yang mungkin rezekinya habis baru ajal nyampe. Makanya sampai hari ini kita melihat ada orang ya, saya punya ada saudara yang tidak bisa ikhtiar untuk nyari harta lagi karena tubuhnya lumpuh semuanya ya, bahkan bicara saja tidak bisa ya, di aktivitas apapun ya di tempat tidur itu sampai 2 tahun, tapi rezekinya tetap nyampe, tetap makan bubur, tetap jadi rezekinya.